Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Cita Maulana. Di dalam video ini kali ini saya akan memenuhi tugas dari Pak Irfai, dosen mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Acitama Maulana, NIM 202033191 dari kelas 3D. Di dalam video ini, saya akan nge-YouTube sambil menjawab pertanyaan dari yang diberikan oleh Pak Irfai. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Ya, untuk jawabannya, faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Tidak menggunakan tata bahasa yang benar dalam kaidah penulisan ejaan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan KBBI. Yang ketiga, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh yang saya temui, yang pertama, kafling. Nah, kafling kan itu sebenarnya dalam KBBI tidak baku. Yang benar yaitu kaveling. Yang kedua, aksesoris. Yang benar yaitu aksesori. Yang ketiga, kata pijit. Itu kan tidak ada di dalam KBBI. Yang benar yaitu pijat. Yang keempat, nomor. Nomor itu tidak ada dalam KBBI, tapi yang benar itu nomor. Yang kelima, nah ini yang di dalam ada istilah asingnya, fotokopi, ada C-nya. Itu tidak baku dan sebenarnya yang benar yaitu fotokopi. Kalau yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam tulisan, kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris. Kemudian inti gagasan atau di pokok tulisan diapit dengan 2 tanpa petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung, hal tersebut tidak perlu dilakukan dalam kalimat. Nah, yang kedua, dalam kalimat, kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal menulis dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahunnya terbitnya sumber tersebut. Yang ketiga, dalam struktur tulisan. Dalam struktur tulisan, kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi yang seperti definisi pernikahan usia muda atau narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Yang keempat, ditemukan dalam kemudahan. Nah, di dalam kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Yang kelima, dari dalam kepanjangan. Nah, di dalam kepanjangan, kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Nah, contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, contohnya, menurut Paniti 5, kurung buka 2013, titik 2, 4, tutup, kurung tutup.
Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertai mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis, kualitatif, dan kuantitatif. Pada kutipan tidak langsung, contohnya, seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertai tanda petik di atas. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Baliknya, jika mahasiswa lebih menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi adalah tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi dapat berbentuk beberapa baris kalimat saja, namun juga dapat berupa lebih dari satu buku dan suatu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang yang bersumber pada subjek, rekan, atau non-fiction atau kisah nyata. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang, tetapi juga menceritakan tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut yang menonjolkan perbedaan perwatakan termasuk pengalaman pribadi. Contohnya, tokoh B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie diawali dengan masa kecil beliau. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni tahun 1936 dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Ayahnya yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspawardoyo adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Sedangkan bibliografi adalah suatu daftar pustaka yang mencangkup isi serta deskripsi dari sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku, serta ISBN. Contohnya, jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunannya penulisannya yaitu nama pengarang, ada tahun terbit, ada judul buku, ada tempat terbit, ada nama penerbit. Contohnya, Setia Kasih, AN, tahun 1999, Pertiwi Nusantara, Lampung, 2 Gramedia, Dikbud 1999, kisah penulisan sebagai korban Lampung, kedua Balai Citi. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, yang pertama, kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Jika ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah jam, bukan pukul. Contohnya, saya belajar setiap hari selama 6 jam. Contohnya lagi, saya bekerja di kantor selama 2 jam. Nah, seperti itu contohnya yang menunjukkan kata jam. Yang kedua, kata pukul mengandung makna saat dan waktu. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah saat atau waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah pukul, bukan jam. Contoh,
perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, contohnya lagi ada, saya akan pergi ke kampus pada pukul 8 menit waktu Indonesia Barat. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yaitu lambang seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Kemudian lambang ini harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh pengguna bahasa sehingga bunyi yang arbiter. Karena adanya lambang bunyi ini berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Kemudian bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Hal yang keenam, mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, contoh yang pertama, kesalahan yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu kan tidak ada komanya. Nah, contoh yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Jalan yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh salah, aku tidak mau sekolah lagi, koma, karena diajak oleh teman-temannya. Nah, yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, tanda koma dipakai antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Contoh yang salah, Bambang Irawan, titik M, koma, HUM. Nah, contoh yang benar itu Bambang Irawan, koma, M, titik, HUM, titik. Nah, yang keempat, penggunaan mengikuti kata hubung. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi koma sangat diam jika di dalam rumah. Contohnya yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar. Nah, koma tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh yang salah, kata nenek saya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Contoh yang benar itu seperti ini. Kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Hal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Pada titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan. Contohnya Malin. Contohnya Malin bertanya, siapa kau? Aku tidak kenal. Ibu Malin. Aku ibumu Malin. Nah, seperti itu yang Yang kedua, tanda titik koma digunakan memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara. Contoh, bulan makin terang, titik koma, si Budi belum juga pulang ke rumah. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf. Wifi dan hotspot. Greenhouse
5 minutes with Quran before beginning their learning activities. Workshop dan marching band. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi wifi, hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning their learning activities, workshop dan marching band. Namun juga istilah itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya digunakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia saja. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, pemakaian huruf meliputi pakaian huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut diftong tidak dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fonem tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong, AI, AU, dan OI dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu. Tetapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan atau diftong sehingga pemenggalan kata-kata itu menjadi yang benar. Pan, strip, tai. Terus lagi H, strip, RI, ada kata hubung lagi, mau, harimau. Dan A, ada kata hubung soy, soy. Ya salah. Pan, PANT, kata hubung ai, pan ai, itu salah. Terus yang harimau itu salah, dan asoi itu salah. Demikian pula pemanggalan gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan melambangkan satu fonem seperti KH, NG, NJ, dan SY tidak pernah dipisahkan. Sehingga kata yang mengandung gabungan konsonan itu tidak dipisah antara gabungan konsonan. Contohnya yang benar, makhluk, masyarakat, ada yina. Contoh yang salah itu makhluk, dalam penulisan masyarakat tidak ada yina, itu salah. Seperti itulah YouTube dalam menjawab video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.